Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah walahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yaktibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw dhalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa, sahabat setia, penonton Radar Cirebon Televisi dimanapun
Anda berada saat ini, wabil khusus para pelajar SMP yang bisa menangkap siaran ini. Alhamdulillah, tidak ada kata yang paling indah yang bisa kita ucapkan selain ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah ala nikmatil iman, Alhamdulillah ala nikmatil Islam, Alhamdulillah ala nikmati kulli hal, Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada kata yang paling agung yang bisa kita ucapkan selain ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sebagai ungkapan rasa rindu kita, rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa, wabil khusus para pelajar SMP dimanapun Anda berada saat ini yang bisa menangkap siaran ini, baru saja kita tadi menyaksikan sebuah penampilan pembacaan ayat suci Al-Quran secara tahfidz yang dibawakan oleh santriwan dan santriwati dari SMP Negeri 1 Kota Cirebon, khususnya tergabung dalam tim Hafidz Eskul The Voice SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Mudah-mudahan penampilan tadi bisa menginspirasi para pelajar semua, apalagi di bulan suci Ramadan, betapa indahnya apabila kita bisa menghafal ayat suci Al-Quran, walaupun hanya satu ayat. Dan para pemirsa, kami ingatkan sebelum kami memulai acara ini, untuk tetap menjaga protokol kesehatan, dan tetaplah menjaga jarak, memakai masker, kemudian mencuci tangan apabila akan melakukan sesuatu. Baiklah pemirsa sekalian, di studio hari ini sudah hadir tengah-tengah kita. Yang pertama adalah Bapak Lilik Agus Darmawan, SPDM, MM. Assalamualaikum Pak Lilik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beliau bisa hadir tengah-tengah kita semua. Beliau adalah Kepala SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Beliau adalah seorang kepala sekolah yang tidak banyak bicara, namun banyak bekerja. Dan kami selaku guru merasakan betapa SMP 1 di bawah kepemimpinan beliau banyak sekali perubahan-perubahan, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur. Ya, kalau para alumni main ke SMP 1 mungkin akan pangling ya, dari kantin, kemudian lapangan tengah, dan sentuhan-sentuhan yang sudah beliau lakukan. Dan hari ini alhamdulillah beliau ada di tengah kita semua untuk mengupas apa yang sedang terjadi hari ini di SMP 1 Kota Cirebon, khususnya yang terkait dengan pesantren kilat Spensa Apik. Kemudian sudah ada juga di sebelah kanan beliau, yaitu Ustadz Dr. Andes Haji Sumargono. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Ustadz Haji Margono ini adalah salah satu guru pendidikan agama Islam yang ada di SMP 1 Kota Cirebon. Ya. Kemudian di sebelah kiri Bapak Kepala Sekolah ada Ibu Neneng ya, Ustadzah Neneng. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Nah itu dua GPAI yang ada di SMP 1 Kota Cirebon, dan satunya adalah saya sendiri ya, yang hari ini menjadi host untuk mencoba mengupas, memberikan pemaparan pengalaman yang terjadi di SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Baiklah, kita akan mulai. Yang pertama ke Pak Kepala Sekolah dulu nih. Pak Kepala Sekolah, tadi kita sudah melihat sebuah video yang luar biasa. Pesantren kilat Spensa Apik. Sebetulnya Apik ini apa Pak Kepala Sekolah? Boleh dijelaskan barangkali pemirsa yang ingin tahu apa sih sebetulnya Apik ini? Kenapa biasanya pesantren itu namanya pesantren kilat masa depan, pelajar muslim masa depan, pesantren kilat, kemudian apa namanya, generasi muda Islam. Tapi kita mengambil nama pesantren kilat Spensa Apik. Apa sebetulnya? Ada apa dengan kata Apik ini? Silakan Pak Kepala. Terima kasih Pak Ustadz Asep. Apik adalah jargon dari SMP Negeri 1 Kota Cirebon yang akronim dari A-nya adalah agamis, P-nya pintar, I-nya inovatif, dan K-nya adalah kompetitif. Kita tahu bahwa, dan kita yakin bahwa semua agama tidak ada yang mengajarkan keburukan, semua mengajarkan kebaikan. Karakter, budi pekerti ada di dalam semua agama. Dan SMP 1 yang mayoritas Islam, tentunya juga kami selaku pimpinan di SMP 1 mencoba mewadahi kegiatan-kegiatan yang penuh dengan Islami. Jadi betapa pentingnya semua kegiatan di semua sekolah itu harus berdasarkan agama. Jadi agama betul penting untuk pembekalan generasi muda, apalagi mereka yang memang dididik di SMP Negeri 1 Kota Cirebon, yang notabene bahwa SMP 1 adalah SMP yang besar, siswanya juga besar, penuh prestasi. Dan alhamdulillah The Voice yang salah satu ekskul keagamaan
di SMP 1 banyak diminati oleh para siswa-siswi dengan berjumlah kurang lebih hampir 100 siswa-siswi, dan mereka yang berkecimpung aktif di dalam Hafidz sudah mewisuda bahkan sampai ada yang 5 juz. Ini luar biasa. Bagi kami pengelola SMP negeri tentunya hal yang luar biasa, Masya Allah. Semua atas izin Allah, semua atas dukungan Bapak Ibu guru dan juga para orang tua dan semangat dari siswa-siswi kami itu. Yo. Itulah APIK, Ya, Pak. akronim dari Agamis, pintar, inovatif, dan kompetitif. Ada spirit yang luar biasa Pak Kepala Sekolah ya di Ramadan ini, terutama di kata A-nya, agamis ya. Harapan Bapak Kepala Sekolah barangkali terhadap pesantren kilat yang sebentar lagi akan dibuka oleh Bapak nih, kira-kira apa tuh harapan Bapak selaku Kepala Sekolah terhadap pelaksanaan pesantren kilat ini? Anak-anakku, balik berharap pada kalian di tengah-tengah wabah COVID-19 yang sudah melanda di negeri kita, di kota kita, di sekolah kita, kalian tetap semangat di dalam mengejar ilmu, menuntut ilmu. Demikian juga di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun 1442 Hijriah ini dengan semangat Spensa Apik yang dipandu, dikelola oleh ustadz-ustadz dan ustadzah kita yang luar biasa melalui acara-acara daring yang dikemas. Kalian harus ikuti, kalian harus semangat sehingga puasa kita tidak sia-sia, tambah ilmu kita dalam keagamaan sebagai bekal kalian nanti di kelak dewasa. Demikian Ustaz. Alhamdulillah. Para pemirsa, di mana Anda berada, kita baru saja mendengarkan tadi betapa spirit yang dibangun di SMP Negeri 1 sungguh sangat luar biasa. Ada semacam literasi Al-Quran yang tidak pernah mati, kemudian motivasi yang tidak pernah berhenti walaupun dalam keadaan pandemi. Nah, mari kita tanya nih, setelah tadi kita mencoba menanya kepada kepala sekolah, Bapak Kepala Sekolah, sekarang giliran Pak Haji Margono nih. Pak Haji, harapan Bapak selaku GPAI terhadap anak-anak nih, kira-kira gimana nih? Harapan untuk mengikuti pesantren kilat ini, apakah ada harapan dari Pak Haji selaku GPAI di SMP 1? Enggak, silakan Pak Haji. Ya, terima kasih Pak Yasep. Tentunya saya sebagai salah satu guru PAI Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Kota Cirebon, dengan pelaksanaan sandat atau pesantren kilat Ramadan 1442 Hijriah ini, berharap khususnya untuk para siswa, siswi Spensa yang saya banggakan, yang saya cintai, dan umumnya tentunya para seluruh siswa SMP di Kota Cirebon, berharap setelah nanti mengikuti kegiatan sanlat ini kalian benar-benar mendapatkan ilmu, khususnya ilmu-ilmu syar'i, ilmu diniyah, baik yang berkaitan dengan ibadah som Ramadan itu sendiri, dan juga yang berkaitan dengan ibadah-ibadah lain yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan ini, nilai keutamaannya. Dan tentunya berharap juga setelah kalian melaksanakan kegiatan sanlat dengan berbagai macam aktivitas ibadah, akan menjadikan atau melahirkan para generasi atau para siswa yang berakhlak mulia, yang berdedikasi dan menjadi hamba Allah yang senantiasa patuh dan taat, menjadi insan yang muttaqin. Demikian barangkali itu harapan. Baik para pelajar, di mana Anda berada, ini adalah salah satu harapan dari guru pendidikan agama Islam yang mungkin juga mewakili guru-guru pendidikan agama Islam lainnya, bahwa walaupun kita dalam keadaan pandemi, tetapi spirit itu tidak boleh padam ya. Kita harus tetap mengambil pelajaran dari pesantren kilat yang digelar di masing-masing sekolah. Khususnya di SMP 1 barangkali tadi kita sudah lihat videonya Selayang Pandang tentang kegiatan pesantren kilat di bulan Ramadan yang sebentar lagi nanti akan dibuka secara live di sini ya tentunya oleh Bapak Kepala Sekolah. Namun sebelum kita mengikuti acara pembukaan nanti, kita akan dengarkan dulu dari salah satu GPAI juga yang ada di SMP Negeri 1 Kota Cirebon, yaitu Bu Ustadzah Neneng. Sehat ya Bu Ustadzah ya? Alhamdulillah, Nah, baik. kita ingin tahu dulu nih Bu Ustadzah, pendapat Bu Ustadzah ada Bapak Kepala Sekolah nih. Kira-kira Bapak Kepala Sekolah ini
mendukung tidak kegiatan keagamaan di SMP 1? Coba. Iya, baik. Gimana Bu Haja? Terima kasih atas waktunya. Yang tentunya menurut saya pasti Bapak Kepala Sekolah ini sangat mendukung karena saya yakin dan percaya beliau ini sangat kredibilitas ya. Tentunya sangat mendukung sekali. Saya juga tentunya memberikan semangat dan spirit kepada anak-anakku yang nantinya dalam melaksanakan ibadah puasa tahun ini, jangan patah semangat, jangan sedih ya, tetap bahagia dan tentunya tetap semangat, tingkatkan keimanan walaupun masa pandemi, jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Iya. Demikian Pak. Alhamdulillah. Ya, barangkali ini adalah harapan dari setiap guru agama yang ada di Kota Cirebon bahwa dukungan dari kepala sekolah sungguh diharapkan, dan alhamdulillah khususnya kami di SMP 1 Kota Cirebon merasakan dukungan yang luar biasa di bawah kepemimpinan Bapak Lilik Agus Darmawan SPDMM ya. Alhamdulillah dengan keberadaan masjid yang sungguh megah yang terus juga dipelihara oleh beliau, dirawat, kemudian bahkan tidak hanya dirawat tapi difasilitasi di depan masjid sudah ada, akan dibuat semacam tempat istirahat buat anak-anak apa ya ke depannya ya. Ada semacam taman ya Pak ya. Nah karena itu mari kita lihat tuh sebentar ke Pak Kepala Sekolah. Pak Kepala, barangkali kebijakan Bapak selaku Kepala Sekolah mengenai pendukung-pendukung terhadap kegiatan keagamaan barangkali bisa disampaikan. Mangga Bapak. Yang kaitannya dengan pendukung ya Pak ya untuk kegiatan keagamaan. Seperti tadi kebijakan taman itu sebetulnya nanti seperti apa nih? Karena keburu terbuntur pandemi ya Pak ya. Silakan Pak, barangkali masyarakat ingin tahu. Terima kasih Mas Ustadz. SMP Negeri 1 patut bersyukur ya sudah memiliki masjid yang begitu representatif dengan bisa menampung semua siswa untuk sholat berjamaah. Kemudian untuk sholat Jumat pun tertampung karena 2 lantai. Tentunya ini bentuk dari partisipasi sekolah dan juga warga sekolah dan juga para alumni dalam semangat memberikan fasilitas tempat ibadah bagi anak-anak kita. Dan sekarang kita tinggal memelihara, meramaikan. Memamurkan masjidnya dengan kegiatan-kegiatan keagamaan di musola. Demikian juga di tengah lapang kita sudah terbangun, alhamdulillah, aula terbuka. Yang dulu kita tiap pagi saat mengaji pagi, tadarus pagi, kita berpanas-panas, alhamdulillah kita sekarang sudah teduh. Nah ini saya berharap siswa-siswa SMP Negeri 1 Kota Cirebon lebih semangat, lebih giat saat ada tadarus pagi, segera hadir di lapangan, mengikuti bimbingan dari para senior, dari para ustadz dan ustazah untuk kajian pagi. Tentunya ini suatu sarana luar biasa. Demikian juga kegiatan-kegiatan yang di luar yang kemarin baru kami serahkan itu hadiah hadroh untuk meramaikan anak-anak Lepoisa. Silahkan digunakan untuk mengisi acara-acara yang sifatnya menghibur, refreshing kita di dalam kegiatan agama pula. Cukup mungkin ya. Baiklah para pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, kita baru saja mendengarkan betapa bahwa kepemimpinan seorang kepala sekolah ya sangat mempengaruhi keberadaan spirit keagamaan di sebuah sekolah. Dan alhamdulillah SMP Negeri 1 Kota Cirebon di bawah kepemimpinan Bapak Lilik Agus Darmawan, kami GPAI merasa bersyukur dan bahagia memiliki kepala sekolah yang betul-betul punya kepedulian terhadap kegiatan keagamaan. Dan bukti realnya adalah alhamdulillah beliau memperjuangkan sampai akhirnya lapangan tengah yang biasa kita gunakan untuk tadarus, biasanya berpanas-panasan, alhamdulillah sekarang sudah nyaman ya Pak Kepala. Bahkan sayangnya keburu pandemi, jadi baru beberapa kali menikmati, kami harus melupakan dulu kenikmatan itu. Dan yang kedua tadi beliau juga betul menyerahkan alat hadroh yang luar biasa. Ini adalah bukti bahwa beliau sangat mendukung kegiatan keagamaan. Nah Pak Kepala, harapan Bapak barangkali kepada orang tua terkait pelaksanaan pesantren kilat Spensa Apik ini, barangkali bisa disampaikan kesempatan hari ini karena saya yakin orang tua saat ini sedang menyaksikan acara ini. Silakan Bapak. Kepada para orang tua, siswa, kami berharap Bapak Ibu bisa mendampingi putra-putrinya, memonitor, memantau kegiatan
putra-putrinya di dalam mengikuti kegiatan pesantren kilat yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kota Cirebon dengan Spensa Apiknya tadi, yang mulai insya Allah akan di launching hari ini dan tadi pagi sebenarnya sudah dibuka sudah mulai dibuka, technical meeting dan insya Allah kita buka mulai hari ini tanggal 15 April sampai dengan tanggal 6 Mei. Tolong dipastikan bahwa putra-putri Bapak Ibu mengikuti semua kegiatan pesantren kilat Spensa Apik melalui daring dan ada beberapa item-item melalui WA juga dan tagihan-tagihan lain yang akan dipandu oleh para ustadz dan ustadzah. Demikian Bapak Ibu. Baik, para pemirsa khususnya para orang tua mungkin tidak hanya di SMP 1, di seluruh SMP yang ada di Kota Cirebon khususnya ataupun sekolah-sekolah lain yang bisa menangkap siaran ini, itulah barangkali harapan dari seorang kepala sekolah kepada para orang tua dimanapun Anda berada saat ini ya. Memohon dukungan yang betul-betul karena Baiti Janati ya, mengembalikan fungsi rumah sebagai pusat pendidikan pertama dan utama sebetulnya. Itu target pesantren kilat diantaranya. Jadi bagaimana orang tua betul-betul bisa menjadi ustadz dan ustadzah di rumah bagi anak-anaknya barangkali. Nah karena itu mari kita kupas nih, ada apa nih dengan Sanlat Spensa Apik Pak Haji Margono. Salah satunya tadi diantaranya ada Ramadan Challenge ya. Nah itu ada apa namanya, tantangan anak bisa sedekah, anak bisa berbagi, anak bisa membantu orang tua. Nah sebetulnya harapan dari Bapak selaku guru agama apa sih dari kegiatan Ramadan Challenge ini terhadap anak-anak khususnya kelas yang menjadi peserta pesantren kilat? Mangga Pak Haji. Ya, terima kasih Pak Joseph. Benar sekali bahwa sekarang kita sudah memasuki di bulan suci Ramadan, di mana kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah Syahrul Mubarak, ya, bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana di dalam bulan Ramadan kita tidak sekedar untuk diperintahkan wajib melaksanakan puasa di dalamnya, tapi juga kita dianjurkan juga untuk memperbanyak amalan-amalan yang merupakan nilai keutamaannya Masya Allah luar biasa. Bahkan dijelaskan dalam keterangan-keterangan hadis, nilai ibadah sunnah itu sama nilainya dengan 10 kali nilai ibadah di luar bulan Ramadan, pahalanya 10 kali lipat. Bahkan yang wajib pun bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih jika Allah menghendaki. Maka Masya Allah, jika di bulan Ramadan ini kita sia-siakan, sangatlah rugi kita, sangatlah sayang ya, sebab belum tentu kita pada Ramadan yang tahun akan datang kita bisa dipertemukan Allah kembali dengan bulan yang penuh barakah dan kemuliaan ini. Oleh karena itu makanya dalam program di pesantren Spensa Apik ini ada diantaranya Ramadan Challenge, yaitu seperti diantaranya poin-poin di samping melaksanakan ibadah puasa, menjalankan sholat 5 waktu, khususnya bagi anak laki-laki berjamaah di masjid, yang perempuan di rumah. Kemudian juga diantaranya peduli kepada sesama, diantaranya kepada anak yatim, para duafa, yang Masya Allah mereka itu ya saudara kita yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Bayangkan bagaimana kita merasakan tatkala ditinggal oleh orang tua yang statusnya menjadi anak yatim. Itulah yang dirasakan mereka. Nah di saat bulan yang baik dan penuh keberkahan ini kita berbagi. Kemudian juga kita memperbanyak tadarus Al-Quran yang tentunya ini sangat utama sekali di bulan suci Ramadan ini. Dan amalan-amalan yang lainnya. Sehingga kita tidak mensia-siakan bulan ini. Dan sehingga kita berharap seperti yang Allah firmankan Al-Quran itu, semoga kita keluar dari bulan Ramadan ini menjadi insan mutakin, menjadi hamba Allah yang paling mulia di sisinya kelak. Itu barangkali diantaranya aja. Alhamdulillah, anak sekalian, barangkali itu ya harapan dari kami selaku guru agama bahwa lewat Ramadan Challenge tadi beliau katakan bahwa anak-anak bisa menjadi pribadi yang bertakwa, tidak hanya bermanfaat bagi sesama, tapi juga yang paling utama adalah menjadi hamba Allah yang rahmatan lil alamin. Nah Pak Kepala nih, sebelum kita pembukaan, ini sudah menjadi tradisi dari SMP 1 nih, kalau tampil di SCTV kayaknya ada sedikit yang akan dibagi untuk pemirsa. Nah, ada kuis. Siap-siap ya para pelajar, ada kuis nih.
hadiahnya nanti ya lumayan lah buat beli ganti kuota yang tidak banyak tapi lumayan ya. Jadi silakan para pelajar SMP siapa saja, SMP 1, SMP 2, SMP 3, SMP 4, SMP 5, SMP sampai dengan SMP Sekota Cirebon negeri swasta, siapapun yang sedang melihat acara ini, nanti Bapak Kepala akan menyampaikan satu pertanyaan dan Anda jawab ya. Nanti silakan kirim jawabannya ke 0877, dicatat sekali lagi 0877 12 03 1976 ya. Nah, tapi hanya satu nih pemenangnya, mohon maaf lahir batin ya. Jadi supaya kompetitif ya, supaya kompetitif. Jadi hanya satu. Nanti disimak pertanyaannya apa yang disampaikan oleh beliau, kepala sekolah kami, dan dijawab silakan by SMS ya, jangan WA, SMS. Karena kalau SMS kan kelihatan nih siapa yang pertama masuk. Hadiahnya bisa buat beli kuota ya, tapi tidak akan kami beritahu jumlahnya, tapi insya Allah cukup buat beli kuota. Sudah siap Pak Kepala Sekolah? Siap para pelajar semuanya, siap ya? Simak pertanyaan apa, kemudian langsung dijawab, kemudian jawabannya share ke nomor telepon tadi. Silakan Pak Kepala Sekolah. Ya, saya coba beri quiz ya. Sepertinya mudah dan ini mudah beberapa anak yang mungkin udah hafal tentang sebutkan ayat yang memerintahkan kita tentang wajib puasa. Biasa. Surat apa? Surat apa? Ayat berapa? Ayat berapa? Baik, para pemirsa, luar biasa nih. Surat apa? Ayat berapa? Silakan segera kirim jawabannya. Hadiahnya bisa buat beli kuota, insya Allah ya. Silakan ditunggu jawabannya. Dan silakan Bapak Kepala Sekolah, sebelum kita jeda, silakan berikan kata-kata pembukaan untuk pesantren Kilat Spensa Apik. Mangga, silakan Pak Kepala. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon izin anak-anakku, anak Spensa dan para pemirsa, mohon izin untuk membuka pesantren Kilat Spensa Apik. Mari kita buka pesantren Kilat Apik SMP Negeri 1 Kota Cirebon di tahun 1442 Hijriah dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Kepala Sekolah dengan ucapan bismillah tadi. Dengan demikian resmi pesantren Kilat Spensa Apik dibuka, dan khususnya juga mungkin bersama-sama kita nanti akan ikuti kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Para pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut dengan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz dan Ustadzah dari SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Materi pertama yaitu kajian online interaktif. Jangan kemana-mana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku yang Bapak cintai, para siswa kelas 7, 8, dan 9 SMP, khususnya SMP 1 dan umumnya para siswa SMP Sekota Cirebon yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Semoga kalian semua
sekarang berada di rumah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa dalam suasana pandemi Covid yang masih terasa sampai saat ini. Bapak ingatkan jangan lupa protokol kesehatan selalu diperhatikan, mencuci tangan setiap kita melaksanakan kegiatan, kemudian menjaga jarak, ya, dan menggunakan masker tatkala kita keluar dari rumah. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, pada hari pertama ini pesantren kilat tingkat SMP Kota Cirebon yang diawali dari SMP Negeri 1 Kota Cirebon, Bapak ingin menyampaikan tentang bahasan puasa khususnya yang kaitannya dengan perintah ibadah puasa. Anak-anakku yang Bapak cintai, perintah ibadah puasa sebagaimana kita ketahui bahwa adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu bahwa puasa merupakan salah satu daripada rukun Islam yang 5. Yang ini merupakan kewajiban atas tiap-tiap orang muslim, khususnya yang beriman. Di mana dalil yang memerintahkan untuk kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, yakni firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang diartikan atau diterjemahkan kurang lebih ayat tersebut sebagaimana firman Allah yang tadi sudah dibacakan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan atas kalian mengerjakan asyam, puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Anak-anakku yang Bapak cintai, para siswa kelas 7, 8, dan 9 SMP di Kota Cirebon yang Bapak cintai, ayat ini jelas sekali. Allah memanggil dan mewajibkan kepada mereka yang merasa telah beriman kepada Allah, yang telah memiliki rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dipanggil untuk mengerjakan ibadah puasa dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Oleh karena itu tidak sembarangan mereka-mereka yang Allah perintahkan untuk mengerjakan ibadah puasa khususnya di bulan suci Ramadan adalah mereka yang beriman. Dan puasa ini pun telah Allah wajibkan atas orang-orang sebelum kita, yakni sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Dengan tujuan, dengan harapan dari puasa yang 1 bulan dikerjakan itu tidak lain tidak bukan akan melahirkan insan-insan muttaqin, yakni sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis tentang perintah untuk kita mengerjakan puasa. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis muttafaqun alaih. Barang siapa yang mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan dasarnya iman dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang mengerjakan puasa tersebut pada masa yang telah lalu. Demikian anak-anak penjelasan tentang dalil diperintahkannya kita mengerjakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pelajar SMP khususnya dimanapun kalian berada, akan izinkan saya menyampaikan tausiah ya, atau materi agama yang berkaitan dengan masa sekarang, yaitu bulan suci Ramadan. Anak-anakku, ada beberapa hal yang harus kita ketahui mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kalian, kita semua
wajib mengetahui Kayaknya apa bisa 2 itu kali. hal-hal yang membatalkan puasa. Siapa aja nanti yang materi. Jadi agar pelaksanaan puasa kita ini betul-betul sempurna, Kayaknya, tapi nggak maka harus diketahui apa saja sih hal-hal yang membatalkan puasa agar puasa itu tetap kita jaga. Nah, baik anak-anakku, yang pertama adalah yang membatalkan puasa. Nah, ini ada 7 ya. Yang pertama adalah, boleh kalian siapkan catatannya, boleh dicatat ya. Nah, yang pertama yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk ke dalam mulut. Dalam hal ini adalah makanan dan minuman. Jadi, kalau kalian sengaja memakan makanan atau minuman dengan sengaja nih ya, maka puasa saat itu pula batal. Dengan catatan itu ya, kalau misalkan bagaimana dengan tidak sengaja, boleh. Tidak sengaja, sesuatu yang tidak sengaja itu kembali hukumnya menjadi ma'fu atau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah muntah. Ya, mungkin ini anak-anak barangkali ada yang belum tahu ya. Bagaimana sih dengan muntah? Muntah ini adalah merupakan hal yang kedua yang bisa membatalkan puasa. Yang bagaimana muntah ini? Yang begini, apabila muntah secara sengaja, jadi misalkan ditusuk-tusuk atau dirojok-rojok ya mulutnya, maka keluarlah muntah, maka itu batal puasanya. Jadi jangan sembarangan ya mencoba untuk coba-coba mengganggu atau ngoprek-ngoprek mulut ya, nanti menimbulkan muntah ya. Maka muntah ini adalah merupakan hal yang kedua yang dapat membatalkan puasa. Bagaimana dengan muntah yang tidak sengaja? Nah, ini juga sesuatu yang tidak disengaja muntahnya. Kalau memang tidak disengaja, misalkan begini, keadaan kita sedang sakit atau sedang dalam perjalanan yang memabukkan ya, maka kita keluar muntah nih. Nah, dengan demikian muntah yang tidak disengaja itu berarti tidak batal puasa, karena kembali ke sesuatu yang tidak disengaja. Lalu yang ketiga, apa yang ketiga yang membatalkan puasa? Yaitu yang, ini pasangan suami istri mungkin ya, ini pasangan suami istri yang melakukan persetubuhan, bersetubuh. Ini juga yang bagaimana yang batal puasa, yang apabila melakukan persetubuhan di siang hari ya, meskipun itu pasangan suami istri ya, tetapi kalau dilakukannya di siang hari di bulan puasa, maka itu batal puasanya gitu ya. Selanjutnya adalah yang mengeluarkan mani ya, atau masturbasi. Mungkin ini untuk bagi kalangan remaja dan dewasa tahu ya maksudnya. Nah, ini mengeluarkan mani dengan sengaja. Itu juga sama ya, di siang hari di bulan Ramadan sama batal puasa ya. Ini bukan jorok tapi ini ilmu sayang ya. Jadi itu juga merupakan hal-hal yang membatalkan puasa. Bagaimana dengan mimpi? Ya, nanti mimpi misalkan yang tidak sengaja lalu keluar ya mani. Kembali itu pun apabila tidak sengaja, karena termasuknya tidak sengaja itu ya, maka puasanya tidak batal. Selanjutnya anak apa? Tahu ya mungkin ya, untuk bagi perempuan yang sudah remaja ya. Berikutnya yang membatalkan puasa adalah haid dan nifas. Kenapa ini bersamaan? Karena ini sama ya, dalam arti sama kejadiannya atau yang dialaminya juga oleh kaum perempuan. Haid ya serta nifas itu sama bisa menjadikan batal puasa. Yang bagaimana? Yang begini sayang, yang apabila pada siang hari nih anak remaja ya perempuan sedang puasa nih ya, tapi tiba-tiba saat itu keluar haid, maka saat itu pula batal puasa di hari itu ya. Sebaliknya atau sebaliknya dengan yang melahirkan ya atau nifas, itu bagi ibu-ibu yang sedang hamil, misalkan begini, pada sedang hamil tua ibu itu berpuasa karena merasa kuat, tetapi hari itu siang hari itu di bulan Ramadan dia melahirkan ya, maka saat itu pula hari yang itu ya yang sama itu menjadikan batal puasanya. Lalu berikutnya yaitu hilang akal atau bahasa ininya gampangnya gila ya. Yang begini maksudnya, apabila pada siang hari sedang melakukan puasa, maka saat itu misalkan seseorang itu hilang ingatan
atau gila, walaupun sesaat. Kenapa? Karena untuk beribadah puasa itu kita senantiasa harus sehat akalnya, yang merupakan salah satu syarat melaksanakan ibadah puasa. Nah, kalau hilang ingatan ya atau gila ya, walaupun hanya beberapa saat, maka puasa hari itu pun jadi batal. Berikutnya yang ketujuh apa, anak-anak? Ya, berikutnya yang ketujuh adalah murtad. Tahu ya murtad ya? Keluar dari Islam. Nah, salah satu syarat wajib mengikuti ibadah puasa sama, yaitu yang Islam, balik, berakal ya, yang beriman ya, yang percaya akan adanya Allah ya. Tetapi kalau sudah murtad berarti sudah tidak meyakini adanya Allah, sudah tidak percaya meyakini adanya Allah ya. Apabila saat itu sedang berpuasa ya, lalu keyakinannya saat itu berpaling, saya tidak percaya lagi sama Allah ya, atau saya mau pindah agama Nah, maka dengan demikian saat itu pula puasanya adalah batal. Begitu anak-anak. Jadi hal-hal yang tadi yang mendapat membatalkan puasa, kalian jangan dianggap sepele, kalian harus tahu itu adalah ilmu ya. Barangkali ya ketika kita sedang melaksanakan puasa, kita ada yang salah satu tadi kita lakukan. Ya, maka itu adalah menjadikan batal puasa. Sebetulnya ini adalah hal atau ilmu penting yang wajib kita ketahui sebagai umat Islam yang selalu melaksanakan ibadah puasa, yang tentunya harus tahu hal-hal yang mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, demikian anak-anak, kalau sekarang sudah tahu, maka hati-hati agar ibadah puasa kita menjadi lebih sempurna. Tidak ingin puasa ini hanya sia-sia, tidak ingin puasa ini hanya punya amalnya, hanya capek dengan menahan lapar dan haus ya. Sangat disayangkan apabila tidak dijalankan dengan baik, dengan sempurna, maka akan sia-sia. Jalankanlah ibadah puasa dengan baik agar keimanan kita, puasa kita betul-betul menjadi keimanan yang lebih menuju ketakwaan. Ada lagi anak-anak yang akan Ibu sampaikan sedikit, yaitu nanti mungkin akan dilanjutkan oleh Bapak Jasep ya. Ya, karena berhubung waktu, maka mungkin dari Ibu cukup sekian saja dulu ya. Nanti akan dilanjutkan dengan guru PAI selanjutnya. Dan demikian sudah Ibu ya untuk menyampaikan materinya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallim. Anakku sekalian, para pelajar SMP dimanapun Anda berada saat ini, berbahagia kami rasanya mendapatkan jawaban yang luar biasa. Ya, banyak sekali yang masuk, sampai Bapak Kepala Sekolah tersenyum-senyum ya. Kami sampaikan Pak, jawabannya luar biasa. Selamat ya. Buat nomor 089660735061. Nah, nanti kita akan SMS. Kemudian ada dua nih, kita akan berikan dua ternyata ya. Tapi yang satunya hanya mendapatkan bingkisan saja, tidak mendapatkan kuota tambahan ya. Jadi yang pertama dapat kuota tambahan dan Al-Quran dari tim Hafidh Eskul De Voisa. Yang kedua hanya mendapatkan bingkisan Al-Quran saja. Yang kedua itu 0878 1094 94 90. Sama jawabannya, betul Pak Kepala ya, Al-Baqarah 183. Ya luar biasa, tepuk tangan dulu buat para pelajar ini, istimewa ya sekali. Nanti Al-Qurannya akan kita kirimkan ya, Al-Quran Al-Hafidh, Al-Quran yang digunakan oleh tim Hafidh Eskul De Voisa untuk menghafal Al-Quran. Jadi selamat, kemudian nanti yang pertama tadi akan mendapatkan tambahan kuota. Baik sekalian, tadi kita baru saja mendengar pemaparan materi dari Bapak Haji Sumargono yang menekankan betapa puasa adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Seolah-olah Allah berkata kepada kita, hai hambaku, kata Allah, lakukan puasa ini. Ya, lakukan agar engkau bertakwa. Kenapa harus bertakwa? Karena Allah sayang sama kita. Karena Allah kelak kita ingin kembali ke surganya. Tadi Ibu Ustadzah Neneng menyampaikan bahwa ada hal-hal yang harus kita hindari agar puasa kita tidak batal.
ya. Bahkan ada juga perbuatan-perbuatan yang tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasanya, seperti ghibah, ya, kemudian membicarakan orang lain, ya, kemudian perbuatan-perbuatan yang sepertinya tidak membatalkan, tapi membatalkan pahala puasa. Maka anakku sekalian, perhatikan ini baik-baik. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan spirit, bulan penuh semangat untuk mencapai ridhonya Allah. Ya, al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ingat anakku sekalian, akan ada satu hari di mana mulut ini dikunci. Tangan berbicara, telinga berbicara, semuanya berbicara, memberikan kesaksian. Karena mari kita pastikan bulan Ramadan menjadi bulan di mana kita melatih seluruh anggota tubuh kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Pastikan mata kita gunakan untuk membaca Al-Quran di malam hari, ataupun di waktu-waktu di mana kita punya peluang untuk membaca Al-Quran. Tangan kita gunakan untuk menolong orang tua kita, untuk menolong sesama, untuk berbuat kebaikan. Telinga kita gunakan untuk mendengar hal yang baik, tausiah agama, ya, dan semua yang membuat kita makin mencintai Allah. Pastikan bulan Ramadan menjadi bulan di mana kita menjadi anak-anak yang makin mencintai Allah, makin yakin dengan kekuasaan dan keberadaan Allah, makin yakin dengan janji-janji Allah, makin yakin dengan cara-cara yang diajarkan dan diajarkan oleh Allah, dan yang terakhir, makin yakin bahwa semua yang dianjurkan dan yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah yang terbaik. Maka puasa yang kita lakukan jangan hanya sebatas menahan haus dan lapar, tapi pastikan puasa yang kita lakukan bisa membuat mata kita terjaga, telinga kita terjaga, kaki kita terjaga, tangan kita terjaga dari hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Apabila kita bisa lakukan itu, maka insya Allah kita akan menjadi hambanya yang la'allakum tattaqun. Nah, karena itu mari kita sama-sama berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh tim Hafidh School The Voice untuk melakukan doa bersama agar kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Silakan anak-anak tim Hafidh The Voice untuk memimpin doa. Nas'aluka khairal mas'alah wa khairat du'a wa khairan najah wa khairal ilmi wa khairal amali wa khairas sawab wa khairal hayati wa khairal mamat. Allahumma sabbitna wa saqqil mawazinana
wa haqqiqa imana warfa' darajatina wa taqabbal salatana waghfir lana khotiyatana wa nas'aluka darajati ula minal jannah wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, Alhamdulillah SMP Negeri 1 Kota Cirebon baru saja melaksanakan sebuah program Spirit from the School ya. Mudah-mudahan Spirit Ramadan at the School. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menambah motivasi para pelajar semua untuk terus memperbaiki diri, untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan dimanapun berada, dan yang paling pasti untuk terus berikhtiar menjadi pelajar yang tidak hanya cerdas, tapi juga punya karakter yang mumpuni. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kami dari SMP Negeri 1 Kota Cirebon mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Cirebon, RCTV Laka Padane, dan MGMP PAI SMP Kota Cirebon yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi, mengumpulkan pengalaman yang sudah dilakukan di SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Itu saja, kami undur diri atas nama Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kota Cirebon, Dewan Guru, serta keluarga besar staf tata usaha SMP Negeri 1 Kota Cirebon, dan seluruh sivitas akademika SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga setiap detik waktu yang kita lalui di bulan suci Ramadan bisa membuat kita makin dekat dengan Allah, makin mencintai Allah, dan makin disayang oleh Allah. Dan yang paling penting lagi, semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang tidak hanya bermanfaat, tapi juga menjadi hamba Allah yang rahmatan lil alamin, yang senantiasa menebarkan kebaikan, perdamaian, dan perbaikan. Itu saja, kami undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan selamat kepada pelajar yang mendapatkan hadiah KDD dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kota Cirebon, tambahan kuota dan 1 mushaf Al-Quran, serta tadi nomor yang kedua mendapatkan 1 mushaf Al-Quran. Semoga Anda bisa menjadi penghafal Al-Quran dan bisa menjadi generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.